Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang dividend policy atau kebijakan dividen. Kita akan mengawali dengan value dari sebuah perusahaan dengan review yang singkat. Value dari sebuah perusahaan ditentukan oleh kemampuan menghasilkan arus kas di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Nah, ini kalau kita lihat pada model yang sederhana, merupakan free cash flow dikaitkan dengan pertumbuhan atau G dan WACC atau biaya modal. Jadi keputusan keuangan akan terkait dengan financing decision mempengaruhi WACC, investasi mempengaruhi arus kas dan pertumbuhan, dan yang terakhir adalah dividen dan repurchase. Kali ini kita akan khusus membahas tentang dividen dan repurchase. Kita akan review tentang keputusan keuangan. Keputusan yang pertama adalah pendanaan terkait dengan jenis sumber dana, apakah utang atau ekuitas. Yang kedua, terkait dengan komposisi, yaitu perbandingan antara utang dan ekuitas, mana yang lebih banyak. Kemudian, tingkat risiko yang akan diambil seberapa besar. Dampak dari keputusan ini adalah cost of financing. Yang kedua adalah keputusan investasi, berdampak pada jenis aset yang akan dipilih, apakah berupa aset tetap, tak berwujud, aset keuangan, dan seterusnya. Yang kedua adalah komposisi dari aset tersebut, yaitu perbandingan misalnya antara aset tetap dan aset lancar. Dampaknya adalah return atau ROI yang akan diperoleh perusahaan. Inilah ringkasannya. Jadi keputusan investasi hasilnya ROI, keputusan pendanaan hasilnya WACC atau biaya modal. Mestinya ROI lebih tinggi daripada biaya modal. Keputusan yang ketiga adalah tentang kebijakan dividen atau dividen policy. Kita akan review dulu apa itu return bagi seorang investor. Pertama adalah dividen. Dividen adalah kas yang dibagikan kepada pemegang saham dari laba yang diperoleh perusahaan. Laba keseluruhan bisa operating maupun non-operating. Yang kedua adalah berupa agen, yaitu selisih harga saham dari dua waktu, misalkan awal tahun dan akhir tahun. Ini menjelaskan kenapa walaupun sejumlah perusahaan tidak membagikan dividen, tetapi tetap menarik investor karena kenaikan harganya yang cukup menarik di setiap tahunnya. Jadi ada dua, dividen dan gain yang menambah kekayaan seorang investor. Kita lihat review terlebih dahulu. Holding period return adalah return dari seorang pemegang saham. Kita perhatikan ada dua. Pertama berupa kenaikan harga saham, kemudian berupa dividen. Laba per lembar saham 10, tapi dividennya 5. Atau dapatnya lah 5% karena harga awalnya 100 rupiah. Sementara kenaikan harga saham netnya adalah 15, sehingga secara persentase 15%. Totalnya holding period return adalah 20%. Sekarang kita lihat alternatif pengembalian tunai kepada pemilik perusahaan apa saja. Pertama, dividen, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama cash dividen, dividen dalam bentuk kas. Yang kedua, stock dividen, dividen dalam bentuk saham. Jadi perusahaan mengeluarkan saham baru, tidak mengeluarkan kas untuk mendistribusikan labanya. Yang kedua, equity repurchase. Perusahaan membeli kembali saham yang diterbitkannya dengan berbagai macam alasan, tapi dampaknya lah saham beredar berkurang, arus kas perusahaan berkurang karena dibayarkan ke sejumlah pemegang saham.
Kemudian forward kontrak, misalnya terdapat kesepakatan antara pemegang saham dan perusahaan untuk membeli saham di waktu yang akan datang dengan harga tertentu. Jadi ada 3 kemungkinan. Beberapa pandangan terhadap dividen. Ada yang menganggap baik karena merupakan pendapatan bagi seorang investor. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa itu tidak relevan karena mereka menganggap tidak ada perubahan nilai dari perusahaan karena pembagian dividen. Dan yang terakhir, dianggap tidak baik karena menimbulkan beban pajak. Sementara itu, kita akan melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan dividen. Pertama, prospek pertumbuhan. Dengan membagi dividen, tentu sejumlah kas yang ada di perusahaan berkurang. Nah, ini bisa dianggap mempengaruhi pertumbuhan yang akan datang. Yang kedua, faktor pemilik. Belum tentu semua pemilik menyukai pembagian dividen. Yang ketiga adalah kontrak. Bisa jadi perusahaan punya kontrak tentang pembagian dividen karena mempunyai sejumlah pinjaman ke bank dengan covenant atau ikatan tertentu. Salah satunya misalnya pembagian dividen. Masalah legal adalah kaitan dengan aturan dari pemerintah. Apakah ada restriksi tertentu atau tidak? Misalnya perjanjian penambangan tertentu dengan konsesi tertentu bisa mengkaitkan pembagian dividen karena berbagai macam alasan. Kemudian soal pasar, apakah tipe pasar yang mengendaki dividen atau bukan. Sementara yang terakhir adalah internal, bisa dipengaruhi oleh keberadaan kas itu sendiri atau komitmen dari manajemen terhadap kebijakan dividen yang akan dibuat. Untuk urusan membagi dividen, kapan sebaiknya dividen itu dibagikan? Bisa jadi karena pasar menyukai, atau mungkin karena dividen dianggap sebagai suatu sinyal kinerja perusahaan. Makin banyak dividen diasumsikan semakin lancar, semakin sejahtera perusahaan tersebut. Atau bisa jadi untuk alat mengukur atau mengatur financing mix, sehingga bisa ditentukan kira-kira struktur modalnya dalam jangka panjang akan seperti apa. Kemudian diskresi manajemen, bisa jadi untuk mengurangi diskresi dalam penggunaan arus kasnya sehingga dibuat ketentuan tertentu tentang pembagian dividen. Ada beberapa kebiasaan perusahaan dalam membagikan dividen. Pertama adalah perusahaan membagikan dividen berdasarkan payout-nya. Jadi yang dijaga adalah payout-nya. Fluktuasi laba dengan payout yang sama membuat pembagian dividen akan berfluktuasi. Yang kedua, dividen cenderung tetap, jadi terkesan stabil bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga, fluktuasi dividen disarankan lebih kecil dibandingkan fluktuasi laba. Ini untuk menjaga kestabilan dari pergerakan data dividen. Yang terakhir, sesuai dengan daur hidup perusahaan. Jika banyak peluang, maka dividen akan kecil karena digunakan untuk investasi. Ukuran kebijakan dividen. Pertama adalah dividen yield. Jadi dividen dibagi dengan harga saham. Maka di sini sarannya, jika ini mau dikaitkan, maka investasi saham diarahkan kepada yang memberikan dividen yield yang tinggi atau memberikan hasil yield yang tinggi.
dividen payout ratio. Jadi, estimasi dari proyeksi dividen yang akan datang itu akan seperti apa? Nantinya semakin kecil rasio, berarti semakin besar dividen periode yang akan datang. Karena belum terlanjur dibagikan di masa-masa awal. Catatan akhir, jadi dapat disimpulkan ada dua alternatif di sini. Untuk kas yang diperoleh perusahaan bisa dibagikan kepada pemilik sebagai dividen atau repurchase, yaitu dibelikan saham yang dipegang oleh pemilik. Pada video kali ini kita hanya membahas tentang dividen saja. Tapi tidak ada kesepakatan yang tunggal mengenai cara berapa jumlah dan kapan membagikan kas kepada pemegang saham. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.